Dalam dunia ekonomi dan bisnis, satu pertanyaan yang pasti akan selalu muncul yaitu berapa sih barang atau jumlah produksi yang harusnya kita produksi untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Karena jika jumlah produksi atau barang yang kita produksi itu terlalu kecil, chance untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum itu juga akan kecil karena barang yang kita miliki itu sedikit. Sebaliknya, jika jumlah produksi terlalu besar atau barang yang kita produksi itu terlalu besar, atau dengan kata lain overproduksi, itu akan meningkatkan biaya lainnya yang akan kita keluarkan seperti biaya operasional, sehingga keuntungan akan menurun dan akhirnya keuntungan maksimum tidak akan pernah tercapai. Masalahnya, profit itu tidak bertambah secara terus-menerus secara linear. Ia dapat naik, melambat, dan mencapai puncak lalu turun kembali. Untuk memahami titik puncak inilah, ekonomi modern sangat bergantung pada konsep matematika fundamental, yaitu turunan. Konsep turunan tidak lahir dari buku ekonomi, tapi berkembang dari kegelisahan para ilmuwan pada abad ke-17 dalam memahami fenomena perubahan. Dua tokoh utama yang berperan penting dalam pengembangan konsep turunan yaitu Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Newton melalui kajiannya mengenai gerak dan gravitasi menghadapi pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana menentukan kecepatan suatu benda pada satu momen tertentu. Sementara Leibniz dari sudut pandang matematika murni mengajukan pertanyaan bagaimana hubungan perubahan yang sangat kecil pada satu variabel terhadap variabel lainnya. Meskipun dari permasalahan yang berbeda, kedua tokoh tersebut sampai pada gagasan yang sama, yaitu perubahan sesaat dapat dipahami dengan melihat perubahan yang sangat kecil dan mendekati nol. Dari pemikiran inilah lahir konsep turunan. Dalam kehidupan nyata, fungsi turunan memiliki peran yang sangat luas karena membantu manusia dalam memahami dan memprediksi perubahan yang terjadi di sekitarnya, seperti menentukan kecepatan dan percepatan kendaraan, menghitung kemiringan suatu lintasan atau grafik, mencari nilai maksimum dan minimum dalam perhitungan keuntungan dan biaya di bidang ekonomi, menganalisis pertumbuhan populasi, serta mendukung perancangan teknologi, bangunan, dan sistem teknik dengan lebih akurat melalui pemahaman hubungan perubahan antar variabel. Ketidakakuratan dalam menganalisis jumlah produksi yang dapat menimbulkan dead stock pada perusahaan, sehingga berdampak pada tingkat profit yang tidak maksimal, atau dengan kata lain, profit ini tergerus secara terus-menerus seiring berjalannya waktu. Bahkan, bisnis skala besar seperti Target dan H&M pun dilaporkan mengalami kerugian yang cukup fantastis dikarenakan stok yang terus menumpuk di gudang. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai apa itu dead stock. Dead stock adalah persediaan barang tidak terjual atau sudah tidak diminati oleh konsumen. Sebelum barang-barang ini ditarik dari penjualan, barang ini akan diam saja di gudang atau disimpan secara terus-menerus. Dead stock ini sering terjadi ketika perusahaan tidak mengelola persediaan dengan baik atau kurang tepat dalam memprediksi permintaan pasar. Kita ambil contoh, misalkan kita ambil dari perusahaan Apple. Apple meluncurkan produk iPhone A pada tahun 2019. Nah, di tahun 2021, Apple meluncurkan lagi sebuah produk iPhone B pada tahun 2021. Penjualan iPhone B di tahun 2021 itu lebih besar penjualannya daripada penjualan iPhone A di tahun 2019. Sehingga stok iPhone A itu dalam gudang itu akan menumpuk dan ada yang tidak terjual. Nah, barang menumpuk inilah yang disebut dengan dead stock. Laporan dari manufacturing.net menyebutkan bahwa dead stock dan overstock menyumbang rata-rata 20% sampai 30% dari potensi kerugian tahunan perusahaan dalam bentuk biaya penyimpanan, depresiasi produk, dan kesempatan yang hilang. Kesalahan dalam menentukan jumlah produksi baik terlalu banyak ataupun terlalu sedikit dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi suatu perusahaan. Oke, mari kita lihat bagaimana keputusan
produksi yang tidak didasarkan pada analisis yang tepat justru dapat menimbulkan biaya berlebih ataupun menurunkan keuntungan bagi suatu perusahaan tersebut. Sebagai contoh kasus, kegagalan peramalan persediaan Nike di mana pada tahun 2000 perusahaan multinasional asal Amerika ini mengalami kerugian sebesar 100 juta US dollar akibat kegagalannya dalam peramalan persediaan, yang mana mengakibatkan overstock di beberapa wilayah sementara terjadi kekurangan di wilayah lainnya. Selain itu, ada pula dari perusahaan ayam KFC di Inggris yang mana terpaksa menutup sementara lebih dari 900 toko di Inggris akibat kekurangan persediaan ayam pada saat itu. Nah, selain perusahaan raksasa ini, kegagalan dalam menentukan jumlah produksi juga banyak dialami oleh pelaku UMKM di Indonesia akibat ketidaktepatannya dalam analisis keputusan produksi. Dalam ekonomi, hampir semua keputusan tersebut tidak ditentukan dalam jumlah unit produksi dari suatu perusahaan, melainkan perubahan kecil akibat satu keputusan tambahan seperti dampak dari menambah satu unit produksi, lalu akibat dari menambah 1 jam kerja, ataupun bagaimana efek dalam menaikkan harga produk tersebut sedikit saja. Nah, jika sebuah perusahaan memproduksi 100 unit dan keuntungannya naik, pertanyaan ekonom itu bukanlah berapa total keuntungannya, melainkan apa keuntungan dari hasil produksi unit ke-101. Tanpa turunan, perusahaan hanya bisa menghitung rata-rata per 100 unit produksi. Nah, dengan ini menggambarkan banyak unit sekaligus tidak menunjukkan dampak dari satu unit tambahan. Dalam kenyataan bisnis pula, keputusan tersebut selalu bersifat incremental atau perubahan tersebut terjadi secara bertahap, bukan sebagai lompat jauh. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang sejarah turunan, konsep turunan, dan permasalahan yang di industri itu seperti apa yang bisa kita selesaikan secara sederhana dengan konsep turunan. Jadi di permasalahan industri tadi kita sudah jelaskan bahwasanya banyak perusahaan, mau perusahaan kecil, menengah, dan besar itu kesulitan dalam menghitung jumlah produksi yang optimal, sehingga keuntungan yang seharusnya maksimal didapatkan itu tidak didapatkan gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke perhitungan konsep turunan yang sederhana itu, karena ini ada kaitannya dengan ekonomi, kita harus ingat bahwasanya di dalam sebuah ekonomi itu memiliki sebuah struktur fungsi profit. Nah, jadi fungsi profit ini itu bisa didapatkan dari R dikurangi C. Nah, R ini adalah revenue, C ini adalah cost. Nah, di sini revenue ini bisa didapatkan dari permintaan dikali dengan quantity. Nah, maksudnya total revenue ini kan adalah sebuah pendapatan ya, berapa sih pendapatan kita dalam sebuah proses bisnis gitu. Nah, ini bisa didapatkan dari berapa sih permintaan konsumen itu dikali dengan quantity yang akan kita jual. Nah, sebenarnya fokus utama kita bukan di revenue ataupun di cost, tetapi di perhitungan setelah kita mendapatkan fungsi profitnya berapa, lalu kita turunkan. Tetapi supaya lebih memahami materi dari konsep turunan ini untuk kita bisa aplikasikan ke metode ekonomi gitu ya, maka di sini kita membahas sedikit lah tentang revenue dan cost. Ini sebenarnya sama sih, revenue cost atau total revenue dan total cost. Ini sama aja sih teman-teman. Nah, permintaan dan quantity itu kan memiliki sebuah fungsi juga ya dalam sebuah konsep ekonomi. Ada fungsi permintaan dan fungsi quantity gitu. Nah, fungsi daripada permintaan ini dikalikan dengan quantity itu kan akan menghasilkan fungsi tertentu ya. Jadi quantity ini sama seperti penawaran lah, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, untuk
total cost. Nah, cost itu atau biaya itu kan banyak jenisnya teman-teman. Ada fixed cost, ada variable cost. Nah, jadi dari fixed cost dan variable cost ini kan juga memiliki sebuah persamaan ya dalam sebuah perusahaan dan konsep ekonomi. Itu biasanya fixed cost dan variable cost menurut data perusahaan itu kan memiliki sebuah persamaan juga. Kita bisa buat sebuah persamaan juga sehingga nanti fungsi profit ini itu akan menghasilkan sebuah persamaan juga ya. Jadi dari permintaan dan dikali dengan quantity, di revenue dikurangi dengan total cost-nya itu berapa. Nah, ingat juga yang akan kita cari di sini itu kan adalah X-nya atau output optimalnya. Jadi X-nya ini harus di angka berapa sih supaya keuntungan yang kita dapatkan itu maksimal. Jadi misalkan output yang harusnya kita produksi itu batasnya gitu ya, batasnya misal di angka 8 gitu. Maka kita tidak boleh melebihi angka ini teman-teman. Jadi nggak boleh produksi 9 ataupun kurang, tidak boleh produksi 7. Karena apa? Karena tujuan kita adalah memaksimalkan keuntungan gitu. Nah, lanjut di misalkan fungsi profit ini menghasilkan persamaan tertentu gitu ya, fungsi tertentu. Misalkan fungsi profit ini sama dengan misal dari total revenue dikurangi total cost akan menghasilkan persamaan sedemikian rupa gitu. Nah, disinilah konsep turunan mulai berlaku teman-teman. Jadi kita sudah bisa mulai menurunkan persamaan ini. Jadi misal kita coba turunkan ya. Jadi 2 sini 2x plus 40. Nah, ini kan turunannya. Turunannya kan min 4x plus 40. Nah, konsep yang nggak kalah penting teman-teman, setelah kita turunkan ini kita harus tahu ya, kita harus ingat bahwasanya dalam sebuah turunan gitu ya, itu kan memiliki kurva atau grafik yang biasanya kita tahu seperti ini ya. Nah, jadi ini itu kita harus menentukan nih, ini nanti setelah kita turunkan ini kita harus buat sama dengan 0. Nah, kenapa sih kita harus buat sama dengan 0? Nah, kita masuk ke sini teman-teman. Jadi turunan daripada fungsi profit gitu misalkan hasilnya lebih besar dari 0, maka yang dapat disimpulkan jika lebih besar dari 0, tambahan produksi atau tambahan per 1 unit produksi itu akan meningkatkan profit. Letaknya di mana? Kalau misal kita lihat dari kurva itu letaknya di sini teman-teman. Nah, ini dia jika dia hasilnya lebih dari 0, maka dia akan meningkat terus profitnya di sini. Jadi dia akan meningkat, produksi lagi meningkat, produksi lagi meningkat, produksi lagi meningkat. Tetapi kenapa kita tidak boleh memakai ini? Karena jika kita memakai ini sebagai acuan dari turunan yang sudah kita kerjakan gitu ya, maka kan ini akan naik terus teman-teman. Sedangkan kurva ini tidak selinier itu gitu. Jadi profit itu tidak mungkin selinier ini teman-teman. Jadi dia menggunakan kurva seperti ini. Jadi naik turun naik turun. Nah, sehingga ketika kita menggunakan lebih besar dari 0, ada kalanya ketika sudah di ujung sini, karena dia akan naik juga lama-lama dia akan ke sini teman-teman. Arahnya akan turun. Nah, arahnya akan turun sehingga kita tidak mau, karena tujuan kita adalah memaksimalkan keuntungan. Ketika ini turun ya sama aja profitnya balik lagi ke posisi semula teman-teman. Jadi ke posisi kita tidak untung gitu. Jadi keuntungannya tidak maksimal, balik lagi gitu. Sehingga ini tidak boleh dipakai lah gitu. Nah, kenapa juga sebelum kita masuk ke sama dengan 0, kita masuk ke kurang dari 0. Kenapa sih kurang dari 0 itu ini tidak bisa terpakai juga? Karena kita ada kesimpulannya teman-teman. Jadi ketika turunan itu yang kita hasilkan itu kurang dari 0, kita buat kurang dari 0, maka justru tambahan produksinya sudah jelas menurunkan profit. Jadi dia lokasinya di mana? Di sini teman-teman. Jadi antara turunan yang dibuat lebih besar dari 0 dan turunan yang dibuat kurang dari 0 ini akan hubungannya itu berkorelasi teman-teman. Jadi ketika kita membuat dia itu naik, lama-lama akan turun, dan ketika kita akan membuat dia kurang dari 0, udah jelas itu dia posisinya di bawah teman-teman. Jadi tidak memaksimalkan keuntungan yang tujuan kita itu adalah keuntungan itu dibuat semaksimal mungkin gitu. Jadi ya gimana caranya ya
di turunan ini harus kita sama dengan 0. Dimana ketika turunan ini harus sama dengan 0, maka tambahan produksi itu tidak meningkatkan profit dan tidak menurunkan profit. Jadi dia di sini teman. Jadi titiknya itu di sini. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan titik ini kan titik kritis ya teman-teman. Ini adalah acuan kita, dimana nanti unit itu atau jumlah produksi itu harus stop di angka sekian gitu. Misalkan kita nolkan, ini kan sama dengan min 4x min sama dengan min 40. Nah, x-nya ini kan harus sama dengan 10 teman-teman. Nah, jadi kita boleh produksi itu kita harus produksi 1, produksi 2, produksi 3, produksi 4 dan seterusnya sampai di angka 10 ini teman-teman. Ini adalah titik batasnya gitu. Ketika kita produksinya ini batasnya 10, kita produksinya itu di angka 11 gitu misalkan, maka kita tidak memaksimalkan keuntungan, justru variable cost atau fixed cost-nya ini, total cost-nya ini akan bertambah teman-teman. Jadi biaya yang kita keluarkan ini justru meningkat. Sebaliknya, jika kita X-nya ini tidak kita batasnya 10, kita buat ini sama dengan 9 misalkan. Nah, di X sama dengan 10, profitnya misalnya 100 teman-teman. Di sini 100 ribu gitu. Nah, sebenarnya ketika kita memproduksi 10 unit itu kan keuntungannya 100 ribu, tapi kita justru memproduksi 9 unit, di mana keuntungannya ini misalkan hanya 90 ribu. Nah, ini kan bukan keuntungan yang maksimum teman-teman. Yang kita ingin lakukan di sini adalah keuntungan yang maksimum. Keuntungan maksimum berapa? Ya di angka 100 ribu ini. Di unit keberapa? Ya di unit 10 ini. Jadi nantinya ketika total revenue dan total cost itu tidak ada perubahan, misal harganya total cost misal harganya tidak naik atau segala macam, maka kita produksinya harus konstan di angka 10 teman-teman. Nah, ini tergantung nanti total revenue dan total cost ini dihitung per apa, bisa per hari, per minggu, per bulan, atau tergantung perusahaan itu menginginkan per berapa hari gitu. Sehingga misalkan ini hasilnya adalah per hari, maka kita harus memproduksi 10 unit ini per hari teman-teman. Jadi 10, 10, 10 dan seterusnya, 10 unit, 10 unit, 10 unit, karena ini adalah titik maksimumnya. Dengan syarat total cost dan total revenue tidak berubah. Jadi jika nanti total cost misal ada kenaikan harga, maka kita harus mencari ulang, kita turunkan ulang, maka dapatkan X yang berbeda. Disitulah titik optimalnya. Jadi titik optimalnya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi ini tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi harus pas dan proper gitu. Nah, itu dia konsep turunan yang sangat sederhana yang bisa kita aplikasikan untuk menentukan jumlah produksi atau jumlah unit yang ingin kita produksi gitu. Untuk supaya keuntungan yang kita peroleh itu di titik maksimum gitu, di titik puncak, di titik maksimum. Mungkin segitu aja dari materi yang kami bawakan terkait dengan konsep turunan yang bisa kita aplikasikan ke sektor ekonomi dan bisnis, khususnya untuk memprediksi jumlah produksi yang optimal. Cukup sekian dan terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.